يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان درجي عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma fassalli wa sallim ala at-taharit tuhur sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila mamarrid duhur. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah biiznillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Raudhatul Jannah ini menjadi wasilah kita kembali berkumpul nanti di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tanpa terkecuali wabil khusus kepada segenap pengurus dan juga segenap asatidz, saya perhatikan banyak sekali asatidnya. Ada Ustadz Mujib, Ustadz siapa tadi? Ustadz Zul. Mana Ustadz Zul? Oh ada. Dan asatidz yang lainnya, semuanya yang sangat saya muliakan. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kemarin salah jadwal, apa namanya, tarawih ya, tarawih. Ya itulah al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia itu pandai sekali berencana, tetapi semua rencana manusia tunduk kepada kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal jadwal di sini ini saya sendiri yang nulis kalau nggak salah. Jadwal di sini saya yang nulis loh. Iya. Cuma itulah manusia. Innama sumyal insan bil insan linisyani. Manusia itu diberi nama dengan insan linisyanihi, karena punya sifat lupa. Linisyanihi, maka nasiyah insan itu kalau diruntut katanya itu Pak akan ketemu nasiyah insan ya. Maka ya itulah manusia, maka perlu untuk senantiasa diingatkan. Saya sering begitu Pak, karena memang saya tidak punya asisten. Terus biasanya kalau ada jadwal masuk dari orang itu, saya masukkan langsung ke Google Calendar itu kan. Nah kebetulan yang kemarin Ustadz Mujib itu pokoknya masih jauh-jauh dari itu, sebelum Ramadan itu. Kok dilalahnya saya yang ngasih jadwal, kok saya tidak masukin ke kalender. Maka kaget ketika ditelepon itu. Ustadz ngisi di mana? Di Blok T kata saya. Bukannya di MRJ. Nggak ada masuk Pak MRJ itu Pak. Lupa itu saya. Lupa, benar-benar lupa. Pas saya cross check lagi WA-an sama Ustadz Mujib, ternyata ada, udah lama banget itu ternyata. Bahkan kalau nggak salah pertama kali masuk itu. Pertama kali masuk. Astagfirullahaladzim. Itulah manusia. Dan sekarang pun juga begitu. Saya rencananya besok, ternyata ditelepon sama siapa? Nelpon saya. Pak siapa? Iya Pak Reza itu. Nelpon saya, minta tukeran sama Ustadz Syekhu. Kok dilalah? Ya alhamdulillah. Pagi ini saya kosong. Ya udah nggak apa-apa. Ya memang takdirnya saya ini hadir di sini memang Sabtu pagi, bukan Minggu pagi. Ya. Itulah manusia itu hanya punya rencana, tetapi pada hakikatnya semuanya akan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering membaca doa Pak. Kalau habis bangun tidur itu yang kita baca apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya. Pertanyaannya adalah
kita habis mati apa habis tidur, Pak? Hah? Bu, habis mati apa habis tidur? Habis tidur kan? Iya. Tetapi disebutnya, makanya ya hati-hati orang yang dikit-dikit tidur, lagi ngaji begini masih sempatnya tidur, misalkan ya. Nah, hati-hati ya. Ini dilalaknya syibhul maut. Orang tersebut menyerupai mati. Ya. Ya karena memang begitu, Pak. Memang seperti itu. Jadi ada hal yang menggelitik dan termasuk aneh dalam diri kita ini. Kita tidur tetapi doanya orang habis mati, kan begitu kan? Ya. Kenapa kok bisa begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada sebuah ayat. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri ya. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Kalau Bapak tadarusnya full ya, 30 juz, insya Allah ketemu dengan ayat ini. Nanti ingat-ingat sendiri ya. Saya bukan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu ngaji sama beliau itu santrinya keenakan, Pak. Nggak kayak saya ngaji dulu. Ustadz Mujib dulu ngaji, insya Allah sama kayak saya. Ya, kagak bakalan disebut sama kiai ayat apa, nggak bakal disebut. Biar apa? Biar santrinya kreatif cari sendiri. Oh iya, ternyata ayat ini, surat ini yang dibaca sama kiai. Begitu, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan anfus, jiwa. Yang mewafatkan jiwa. Ya. Fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika matinya diwafatkan oleh Allah. Kemudian wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah lah yang mewafatkan jiwa yang belum mati, lam tamut, yang belum mati, fi manamiha, ketika tidurnya. Jadi di ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, ada dua yang sama-sama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan jiwa itu, yakni diwafatkan ketika matinya, diwafatkan ketika tidurnya. Ya, wafat ketika mati, wafat ketika tidur. Makanya doanya tadi, Pak, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, an-naum shibhul maut. An-naum shibhul maut. Tidur itu serupa dengan mati. Tidur serupa dengan mati. Kemudian dikatakan juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata sahabat Rasulullah? Qala Umar, ay Umar ibn al-Khattab, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Tidur saudaranya mati. Gak usah protes, Pak. Emang begitu. Tidur saudaranya mati. Kemudian
Apa yang membedakan antara tidur dan mati itu? Dia kan serupa. Serupa, tapi tidak sama. Serupa tidak sama. Ada yang serupa dan benar-benar sama. Maka di Quran itu ada mustabihatul ayat, ayat-ayat yang serupa tapi tidak sama, itu banyak, Pak. Kalau sudah mustabihatul ayat itu kadang kita yang sudah berusaha untuk menghafal Al-Quran itu suka keder, ketukar. Karena apa? Mustabihat itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan ayat itu. Setelah Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fayumsikullati qada 'alaihal maut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menahan allati, jiwa, qada 'alaihal maut, yang telah Allah tetapkan atas jiwa tersebut al maut, ya, yang mana Allah telah menetapkan 'alaiha, atas jiwa tersebut al mautah, akan kematiannya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayursilul ukhra ila ajalim musamma. Untuk orang yang masih tidur tadi, Pak, orang yang tidur itu kemudian Allah lepaskan kembali, ya, ila ajalim musamma. Sampai kapan? Sampai waktu yang telah Allah tentukan. Sampai kapan ini orang bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Sampai kapan? Sudah sampai ila ajalim musamma, pada waktu yang sudah Allah tentukan, ya. Maka ayat ini ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal tersebut, dalam kejadian-kejadian yang sering kita alami, setiap hari kita lalui, la ayatin, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin, bagi kaum, yatafakkarun, yang mau berfikir, ya. Jadi sebenarnya, Pak, sejak bangun tidur itu kita suruh mikir oleh Allah. Sejak bangun tidur kita suruh mikir. Cuma kita, Pak, jarang kita berpikir ke arah situ. Kenapa? Kita bangun doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Persamaannya, Pak, antara orang tidur dan orang mati itu, orang tidur dan orang mati, sama-sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan jiwanya, yatawaffal anfus. Allah wafatkan jiwanya, ya, Allah wafatkan jiwanya. Sehingga dari yatawaffal anfusa ini, antara orang yang tidur dan orang yang mati itu, Pak, ya, dia sama-sama tidak merasa, Pak. Nggak bisa merasa, ya. Kalau nggak percaya misalkan, Bapak coba, ya, orang tidur, ya, di sampingnya kasih bau, kasih makanan kesukaannya yang enak banget, Pak. Kan ada baunya tuh, ya. Ada baunya itu. Kasih di sampingnya orang yang tidur itu, ya. Kira-kira bangun kagak tuh? Kagak, Pak.
Kenapa? Karena dia tidak merasa. Ya. Orang tidur itu Pak, nggak berasa Pak. Ya, dia dicubit, ya diam saja. Kenapa? Karena tidak merasa. Ya, makanya dulu di pondok itu Pak, kalau ada anak suka tidur, dikerjain sama temennya. Kadang digambar-gambar mukanya macam-macam itu ya. Dikasih dicontreng-contreng, ya diam saja. Kenapa? Karena dia tidak merasa, jiwanya sedang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidur juga, orang mati juga begitu. Orang mati juga seperti itu. Ya. Karena jiwanya ini sama-sama dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwanya ini sama-sama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang orang yang mati dengan orang yang hidup itu bisa berjumpa. Kapan? Ketika tidur. Makanya Bapak kan sering kalau misalkan tidur mimpi apa? Mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal. Ya. Bisa mimpi dengan Rasulullah juga bisa. Kalau mimpi dengan Rasulullah itu Pak, sebaik-baiknya mimpi ketemu dengan Rasulullah. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa melihat aku dalam tidurnya, fasayarani fil yaqظah, maka orang tersebut akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Ya. Ya di sini Pak, kalau keterangan daripada guru saya, maksud fil yaqظah ini adalah inda mautih. Inda mautih, ketika orang tersebut sedang menghadapi sakratul maut. Fil yaqظah ini. Apa maksudnya? Ada sebuah kisah begini. Seorang tokoh sufi Pak, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika beliau wafat itu, ya, sebelumnya beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian setelah menangis itu beliau tersenyum. Setelah tersenyum beliau wafat, habis. Maka kemudian muridnya bermimpi ketemu dengan gurunya tadi Pak. Bertanya ini murid kepada gurunya, wahai guru, saya itu aneh ketika menyandingi engkau itu sedang sakratul maut. Kenapa kok begitu? Iya, saya melihat engkau itu menangis sejadi-jadinya. Kemudian setelah itu engkau tersenyum dengan begitu riangnya. Setelah itu engkau meninggalkan kami. Apa yang terjadi wahai guruku? Maka Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami tadi Pak bercerita kepada muridnya, wahai muridku, ketika aku menangis sejadi-jadinya, aku itu begitu sangat takut kalau aku tidak diampuni oleh Allah. Aku begitu takut kalau aku ini masih membawa dosa-dosa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku begitu takut tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata Pak, di dalam ketakutannya itu beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjumpai Abu Yazid Al-Bustami itu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absyiru bil jannah, memberikan kabar gembira dengan sorga. Maka kemudian aku tersenyum, wahai muridku, ya,
maka kemudian Allah mengambil nyawaku. Nah, itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Pak. Kalau dalam wafatnya kita itu, Pak, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud fil yaqdhah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah langsung menjumpai kita, Rasul itu, maka niscaya yang namanya iblis, Pak, itu tidak akan berani untuk mendekat menggoda manusia untuk terakhir kalinya. Itu kan tantangan yang luar biasa. Tetapi ketika Rasul sudah nyamperin kita ketika nazak itu, maka setan manapun itu tidak akan ada yang berani untuk mengganggu kita. Makanya, Pak, usahakan, mudah-mudahan, berharap kepada Allah, kita sebelum wafat, sebelum meninggal, minta biar bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pengen mimpi itu, Pak, ya memang harus benar-benar jiwanya. Karena di sini kan urusan jiwanya. Jiwanya harus benar-benar dibersihkan. Ya. Jiwanya harus benar-benar kita persiapkan untuk bertemu dengan jiwa yang paling suci di antara manusia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu orang mati dan orang tidur punya kesamaan, punya perbedaan. Sama-sama, Pak, tak bisa dia itu merasakan, ya. Tak merasa, Pak, orang tidur itu, Pak. Jangankan orang biasa, polisi aja tidur, Pak, nggak merasa, Pak. Nggak berasa. Nggak percaya, Bapak, ada polisi tidur, tabrak aja. Ya. Saya kesini tadi lewat berapa kali polisi tidur tadi. Diam aja itu polisi. Ya, coba polisi bangun. Ya, jangan kan kita tabrak gitu kan. Ya, nyerempet aja dikejar kita. Ya, begitu, Pak. Polisi sekarang ini kan aneh-aneh, Pak. Ya, ada orang membela diri disebut apa? Sebagai main hakim sendiri. Membela diri sama dengan main hakim sendiri. Jadi kan nggak nyambung gitu, Pak. Padahal undang-undang hukum pidananya itu, Pak, itu jelas itu. Ya, nggak sama antara membela diri dengan main hakim sendiri. Ya, ada definisi yang berbeda. Kok ini lucu? Ada orang membela diri kemudian dijadikan tersangka dengan alasan main hakim sendiri. Ya kan lucu, Pak. Lucu. Kejadian yang serupa kan dulu ada, Pak, di sini. Ya. Gimana? Bekasi ya. Sumarekon. Itu, Pak, santri Madura katanya itu, Pak. Ya, ternyata dia habis belajar silat mau dirampok gitu kan, mau dibegal. Kena celuritnya. Orang sudah dipelajari bagaimana ngambil celurit. Akhirnya apa? Mati ya yang itu ya. Yang di sana mati ya, Sumarekon itu. Mati juga yang di Sumarekon. Nah itu, Pak, asalnya juga kena pasal itu, Pak. Kena pasal. Tapi Pak Mahfud MD katanya pas mendengar kabar itu langsung pas ada pertemuan dengan Pak Jokowi katanya. Bercerita tentang itu. Kebetulan lagi mau membahas apa? Mau membahas ya tentang hukum juga. Diundang pakar-pakar hukum itu. Maka ketika dilaporkan masalah itu ya Pak Jokowi langsung, ya nanti kita tangani katanya. Langsung telepon polisinya, langsung bebas, tidak jadi tersangka dan diberi penghargaan. Kenapa? Karena membantu kepolisian ya agar yang lain tidak kena begal. Ya. Kemudian sekarang ada kejadian di Lombok, di Praia itu. Saya pernah ke Praia Lombok itu, Pak, ya. Ternyata beda penanganan. Iya.
Nah, inilah lucunya di negeri kita seperti itu, Pak. Lucu. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada yang namanya jiwa tadi, Pak. Ya, jiwa. Jiwa itu, Pak, merupakan sesuatu yang sangat-sangat halus, sangat-sangat lembut, ya. Tidak bisa diraba, itu jiwa. Kemudian ada juga yang namanya ruh, ya. Ada juga namanya ruh. Apa bedanya ruh sama jiwa, Pak? Ribet lagi nih urusan, Pak. Ini kalau mau ngaji khusus ini, Pak, ini nggak cukup, waktu segini nggak cukup. Yang paling detail membahas tentang ruh, membahas tentang an-nafas, jiwa itu, membahas tentang al-qalbu, membahas tentang al-aqlu. Itu kan urusannya urusan sesuatu yang tak bisa diraba semua itu. Ada ruh, ada jiwa, ada qalbu, ada akal, ada apa lagi? Ruh, jiwa, qalbu, akal. Itu merupakan min lataif, sesuatu yang lembut, sesuatu yang tidak bisa dipandang dengan mata kita, tak bisa kita raba, ya. Semuanya urusan yang sangat-sangat halus, tetapi ada, Pak, ada. Kita tak pernah bisa melihatnya, tetapi memang ada wujud itu, ya. Nah, itu Al-Imam Ghazali itu memang luar biasa pembahasannya tentang itu, Pak. Karena memang kitab-kitab beliau itu banyak urusannya dengan hati. Ada kitab namanya Ajaibul Qalbi, keajaiban hati. Kemudian Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali juga membahas tentang itu secara detail, Pak. Intinya ya semuanya merupakan sesuatu yang halus, tak dapat diraba, tak bisa dilihat, tetapi nyata. Nah, sedikit saya menyinggung masalah ini, Pak. Saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi, ya, tentang perbedaan daripada jiwa tadi, Pak. Jiwa ketika tidur, jiwa ketika mati. Maka disebutkan qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Fi ibni Adam nafsun wa ruhun. Pada diri seorang manusia nafsun wa ruhun, ada nafas, ada ruh. Ada nafas, ada ruh. Kemudian bainahuma mislu syu'a'is syamsi. Antara keduanya, antara ruh dan jiwa itu bagaikan cahaya matahari, ya. Antara matahari dan cahayanya nggak bisa dipisahkan, tetapi sesuatu yang berbeda, akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Matahari dengan cahayanya sesuatu yang berbeda, akan tetapi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Itu kata sahabat Ibnu Abbas. Kemudian dilanjutkan lagi oleh sahabat Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma wa ardahuma, fan nafsu allati bihal aqlu wat tamyiz. Pada jiwa itu, pada nafas itu, allati bihal aqlu, yang mana terbentuk biha dengan nafas itu al aqlu, akal kita. Akal kita. Maka ketika orang itu tidur, Pak,
Karena jiwanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis akalnya hilang. Ya. Maka orang tidur, Pak, orang tidur ya, maka dia tidak wajib ngapa-ngapain. Ya. Ada orang misalkan habis taraweh tidur. Ya, setelah buka bangun. Ya. Dia nggak dosa dia. Habis taraweh tidur, ya. Setelah buka bangun, dosa? Enggak dosa. Apa sebabnya dia tidak dosa? Akal hilang. Akalnya sudah hilang. Maka benar yang dikatakan sahabat Ibnu Abbas di sini. Fan nafsu allati bihal aqlu. Nafas itu, jiwa itu, dengan jiwa itu maka terbentuklah akal. Jiwanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan jiwanya, maka hilang akal. Al aqlu wat tamyiz, dan juga tamyiz. Tamyiz itu, Pak, bisa membedakan. Bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak. Itu namanya at-tamyiz. Mampu membedakan. Kemudian warruhu, sementara ruh itu allati bihan nafsu wat tahrik, dengan ruh itu terbentuklah jiwa, wat tahrik, dan juga bisa bergerak, Pak, bisa bergerak. Nah, maka ini bedanya antara mati dengan tidur. Kalau tidur itu ruh masih ada, Pak, tetapi jiwanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur, ruhnya masih ada, belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang tidur masih bisa bergerak. Masuk akal enggak? Ya. Ya, maka wajar kalau ibu-ibu ngaji sambil tidur begini. Karena ruhnya belum dicabut. Ya, cuma nafasnya saja, jiwanya saja yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya, Pak, kalau ngaji jangan nyender. Giliran ngaji, Masya Allah, cari tembok, mojok sebelah sono. Ya, karena konsekuensinya orang ngaji sambil nyender, ujung-ujungnya jilor. Ngaji molor, asalnya jider. Ngaji nyender, enak banget. Ujung-ujungnya jilor. Ngaji molor. Iya. Orang terkadang nggak nyender aja, Pak, kalau memang sudah hobi gitu kan, karakter dikit-dikit asal pantat nempel tidur, ya masih sempet tidur itu. Ya, Ustadz mah nyinggung baik kata ibu-ibu ya. Jadi memang begitu. Ya. Jadi itu perbedaan antara apa? Ruh dengan jiwa. Maka dikatakan an-nafas itu, Pak, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah kalau tidak salah ya. Dikatakan begini. Nafas itu perpaduan antara ruh dan jasad. Perpaduan antara ruh dengan jasad. Ketika jasad itu sudah ditiupkan ruh, ada ruh nih masuk ke dalam jasad, maka disitulah terbentuk yang namanya nafas. Jiwa ada di situ. Maka benar tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, ya, yang mana ar-ruhu
Fi ibni Adam nafsun wa ruhun. Pada diri anak Adam itu, pada diri manusia ada jiwa dan juga ruh. Ya. Bainahuma mithlu syu'a'is syams. Antara keduanya itu bagaikan cahaya matahari dan mataharinya. Ya, antara matahari dan cahayanya. Jadi prosesnya badan ini ada, ya. Maka ketika Bapak membaca ayat tentang janin itu, Al-Hajj misalkan, Al-Hajj yang paling bawah itu Pak di lembar pertama surah Al-Hajj, kan ada tuh yang detail menerangkan tentang apa? Tentang proses kejadian manusia. Qul in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin, terus semuanya, ya. Nah, di situ baru setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari nutfah, kemudian setelah nutfah menjadi mudghah, setelah mudghah menjadi alaqah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dibentuk. Itu yang namanya alaqah tadi Pak. Sudah mulai dibentuk, ya. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan di situ yang namanya ruh, ditiupkan di situ, dan proses Allah meniupkan ruh sehingga janin itu menjadi hidup itu proses kejadian 4 bulan. Ya. 4 bulan. Nutfah 40 hari, kemudian mudghah 40 hari, alaqah 40 hari. 4 kali 3 120, maka menjadi 3 bulan. Maka disitulah kebiasaan kita ada walimah, namanya walimatul hamal, selamatan orang hamil. Nah, di situ banyak berdoa, karena disitulah ketika Allah meniupkan ruh, itulah Allah tentukan kapan matinya, bagaimana jodohnya, bagaimana rezekinya. Maka minta di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, salihah. Maka orang kita dulu Pak ngajarin kita benar, jangan kemudian dikit-dikit bid'ah, nggak ada tuntunannya, masalah macam-macam, ya. Zaman orang sekarang 7 bulanan bid'ah, kata siapa bid'ah, ya. 7 bulan ini Pak, 7 bulan ini, ya, usia di mana bayi itu sudah siap lahir. 7 bulan itu sudah bisa lahir. 8 bulan katanya mengecil lagi. Kata orang dulu itu kan 9 bulan. Fake lagi ini yang namanya bayi. Maka 9 bulan pada umumnya bayi ini lahir. Maka kadang 7 bulan kita itu selamatan juga. 7 bulan kita selamatan. Biar apa? Minta doa ke kanan kiri, mudah-mudahan lahirnya selamat, ya, biar lancar. Begitu Pak, itu orang dulu begitu Pak. Tidak mudah-mudah untuk menyalahkan. Namanya juga selamatan. Jadi itu perbedaan antara ruh dan juga nafas, ya. Maka tidur dengan mati sama-sama diambil jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbedaannya antara tidur dengan mati, ya, kalau tidur itu ruhnya masih ada. Jika orang tidur Pak kan masih kadang kalau gede, perutnya gede, ngorok, ya kan. Nah, udah biasa itu, ya. Kenapa bisa ngorok? Ya masih ada ruhnya itu, ya, ya begitu. Nah, kalau orang meninggal Pak sudah
itu kan, ya sudah lurus. Itu yang namanya indikatornya itu di mana, di rumah sakit itu. Sudah, dia artinya sudah melalui proses ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena yang namanya nafas itu ya terbentuknya daripada ruh yang dimasukkan ke dalam jasad kita, maka bersamaan dengan itu pula nafas itu merasakan bagaimana sakitnya sakratul maut. Maka yang merasakan sakitnya sakratul maut itu apa? Jiwa. Karena memang yang merasakan itu adalah jiwa. Setelah ada ruh masuk ke badan, ada nafas, maka nafas ini yang merasakan. Jiwa. Kenapa kok jiwa yang merasakan nanti sakitnya? Karena jiwa itulah yang merasakan nikmatnya. Bagaimana ketika dia memandang wanita cantik? Oh, yang merasa nikmat apa? Jiwa. Ya. Lihat orang cantik di handphone, cakep banget. Yang merasakan apa? Jiwanya, Pak. Ya. Bagaimana ketika orang itu lalai dengan maksiatnya? Ya. Yang merasakan apa? Jiwa. Maka dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa maka pasti dha'iqah, pasti merasakan mati. Jadi yang merasakan nanti sakratul maut itu seperti apa sakitnya, itu adalah jiwa. Sakitnya sakratul maut itu Pak akan luar biasa, Pak. Ya. Kalau ada orang dikuliti dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, dikuliti kulitnya, ya. Itu dilakukan sekaligus, Pak. Ya, maka tidak sebanding dengan sakitnya orang sakratul maut. Dikatakan lagi, Pak, andai kata telinga kita ini kemudian oleh begal disobek, kemudian mata kita ini dicongkel misalkan, ya, anggota badan kita ini ditebas, ya, maka semua itu dilakukan secara bersamaan, tidak sebanding dengan sakitnya orang sakratul maut. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada di sini caranya orang itu ketika sakratul maut tidak merasakan sakit. Mau enggak nih kira-kira? Mau enggak? Udah siang, Pak. Tanggung. Besok aja lagi ya. Ada caranya bagaimana orang itu ketika sakratul maut yang begitu dahsyat itu kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan sakratul maut. Allah berfirman begini, Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berikrar, orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu tidak ada yang lain. Tuhan kami hanyalah Allah. Artinya iman.
Al-imanu billah. Raditu billahi rabba. Summastaqamu. Kemudian orang tersebut istiqamah dengan keimanannya. Orang tersebut berpegang teguh dengan keimanannya. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah bergeming. Orang itu dikasih pangkat untuk meninggalkan Tuhannya, ditinggalkan pangkat itu. Orang itu dikasih uang yang bermiliar-miliar untuk melepaskan keimanannya, meninggalkan Tuhannya. Dia tidak bergeming, Tuhan saya Allah tidak bisa ditukar dengan apapun. Istiqamah dia dengan keimanannya itu. Maka tenang wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan Allah turunkan terhadap mereka al-malaikah. Malaikah. Kalau sudah malaikah ini Pak, bukan satu. Kalau satu malakun. Kalau malaikah itu malaikat banyak. Kalau kita malaikat itu kan satu. Ya, kalau kita malaikat satu. Ya, kalau di Quran malaikat itu bukan satu, banyak. Maka Allah kirimkan itu malaikat, Allah turunkan malaikat. Malaikat itu menyeru kepada kita, Allah takhafu, enggak usah takut wahai orang iman yang istiqamah. Wala tahzanu, tidak usah bersedih orang yang imannya istiqamah. Wa abshiru bil jannah, dan beri kabar gembira kepada orang itu, kata Allah, dengan apa? Bil jannah, dengan surganya Allah, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu Pak? Itu tatanazzalu alaihimul malaikah, itu terjadinya ketika orang sakratul maut. Maka orang yang ketika sakratul mautnya itu, dia itu ditolong oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Ada malaikat rahmat di situ menolong dia Pak. Kemudian oleh Allah diperintahkan kasih kabar gembira dengan surga. Itu dikatakan oleh ulama, orang yang istiqamah tersebut nantinya ketika sakratul mautnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana indahnya surga, bagaimana surga itu yang begitu cantik dan luar biasa, diperlihatkan di detik-detik sakratul mautnya. Maka sakitnya sakratul maut itu Pak hilang karena dia sedang menyaksikan keindahan surga. Hakikatnya masih ada itu sakratul maut itu sakitnya Pak, tetapi dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialihkan kemana? Dialihkan dengan memandang keindahan surga, sehingga sakitnya sakratul maut itu tidak terasa. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, ya. Sehingga orang itu kalau istiqomah, maka selain orang tersebut ditolong sakratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil oleh Allah jiwa-jiwa tadi, jiwa-jiwa yang tidur-tidur tadi. Kalau sekalian tidur, iya sekalipun tidur, dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke pangkuan Tuhanmu, radiyatan mardiyah, seraya engkau ridho karena dulu telah berikrar raditu billahi rabba. Kemudian ikrarmu itu bukan hanya sekedar di mulut saja, engkau juga
melaksanakan segala bentuk perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Ya, raditu billahi rabba. Ya Allah, saya salat karena aku ridho ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Ya, aku puasa ya Rabb karena aku ridho engkau adalah Tuhanku, dan yang memerintahkan aku ini puasa adalah dirimu ya Rabb. Ridho semuanya kepada ketentuan-ketentuan Allah, ridho kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya raditu billahi rabba. Ya, maka kemudian mardiyah, orang tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sekarang silahkan engkau masuk ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, wahai jiwa, sekarang silahkan engkau masuk ke dalam surgaku. Amin Allahumma amin. Makanya kita ini disuruh puasa. Ya, karena untuk bisa menaklukkan nafas jiwa yang senantiasa mendorong untuk berbuat buruk dalam diri kita ini, ya, maka yang paling ampuh menurut yang menciptakan jiwa itu adalah dengan puasa, dengan puasa, ya. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita ini bisa menaklukkan jiwa kita, ya. Sebab ketika perut itu kenyang, maka nafsunya lapar. Ketika perut ini lapar, maka nafsunya menjadi kenyang. Insya Allah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.